Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Agar Anda pemirsa tidak ketinggalan dan kehilangan informasi, Anda terus mengakses informasi-informasi baik di sekeliling Anda pemirsa, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi update, berita-berita di sekeliling Anda pemirsa hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini adalah edisi spesial ya, di mana pagi ini bertepatan dengan Hari Raya Imlek ya. Dan ini pemirsa, nanti kita obrolkan apa catatan Hari Raya Imlek di tahun 2022 ini, apakah yang menjadi pembeda ya perayaan Imlek di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Nanti kita akan obrolkan di Selamat Pagi Cirebon edisi khusus di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Kalau kita kaitkan dengan Cirebon gitu misalnya, bahwa Imlek di Cirebon tentu juga memiliki sejarah tersendiri ya, di mana Cirebon ya dengan perayaan Imlek tentunya tidak akan terlepas ataupun inherent dari warna-warni ataupun kebinekaan. Kita tahu bahwa di Cirebon bukan hanya Islam ya, namun juga agama-agama yang lain pun juga ada pemirsa, dan ini menunjukkan bahwa bagaimana kita melihat Indonesia, kita bisa melihat Cirebon pemirsa. Nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini dengan topik Imlek dan kebinekaan. Nah, untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan bersama saya di pagi hari ini, saya hadirkan di sebelah saya ini pemirsa ada dari komunitas Amparan Jati Cirebon, ada Kang Akbarudin Sucipto. Selamat pagi Kang Akbar. Apa kabarnya Kang Akbar? Alhamdulillah sehat Kang. Oke, terima kasih nih Kang Akbar sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Kang Akbarudin Sucipto ini ada dari Humas Makin ya. Ini pemirsa Makin Cirebon, ada Yohanes Suyono atau Pak Ayong. Selamat pagi Pak Ayong. Apa kabarnya juga Pak Ayong? Baik. Oke, terima kasih juga Pak Ayong sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Saya langsung ke Pak Ayong nih. Pak Ayong, kenapa Imlek ini selalu identik dengan merah sih? Kenapa gitu Pak Ayong? Merah. Itu kalau zaman dulu. Lagi ya masih teman ini nenek moyang kita dulu ya. Nenek moyang, oke. Cerita di tahun baru Imlek itu ada binatang yang selalu mengganggu. Hewan gitu ya? Hewan. Jadi apa? Dia takutnya ke kain yang merah. Oh. Kalau gitu. orang zaman dulu naruh di sebelah pintunya itu apa di kain merah. Nah, terus itu pakai apa? Ya belum ada musik ini sih, jadi pakai namanya apa, baskom ya? Baskom. Iya. Tapi sampai sekarang masih ada nggak? Ya masih. Masyarakat Sekarang, Tionghoa itu? Ya masih, dari larinya ke barongsai itu. Oh, larinya ke barongsai. Barongsai kan sekarang pakainya bedug, karena sudah modern. Itu tujuannya untuk ya, mengusir? Untuk mengusir roh-roh makhluk begitu ya, roh-roh jahat lah yang selalu mengganggu itu. Tapi kalau yang tadi disebutkan Pak Ayong bahwa Imlek identik merah, ini kan untuk mengusir roh-roh jahat itu betul, ya. Betul. Kemudian kainnya, ini masih ada nggak yang memasang misalnya di pintu, di apa tadi disebutkan Pak Ayong? Jarang. Masih ada nggak? Jarang, cuman jarang. Sekarang kebanyakan pakainya bajunya merah atau apa. Tapi sebenarnya merah, warna merah itu mempunyai arti kan. Artinya api itu. Api itu semangat. Cerah. Jadi kita memasuki tahun baru dengan penuh semangat gitu. Untuk menghadapi tahun yang akan kita laluin itu. Oke, Pak Ayong, kalau catatan Pak Ayong ya, dari Humas Makin Cirebon ya, Majelis Agama Konghucu Indonesia ya, Makin Cirebon. Pak Ayong, catatan Pak Ayong sendiri tahun 2022 ketika merayakan Imlek, ini catatan apa gitu Pak Ayong? Apakah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya atau bagaimana Pak Ayong? Silakan Pak Ayong. Ya, kalau untuk ibadah sih tetap tidak ada perbedaan. Tetap ibadah. Cuman di saat pandemi yang membedakan itu, kita biasanya mengadakan kembang api di malam pergantian tahun, terus ada barongsai liong, ada acara-acara begitu wusu. Kalau di saat pandemi sekarang ini kan penuh keprihatinan. Jadi juga ibadahnya, sembahyangnya tetap, cuman acara ini ditiadakan.
supaya tidak melakukan kerumunan gitu ya. Iya, itu ya. Oke, baik. Dan perlu saya sampaikan pemirsa bahwa kami bertiga tidak memakai masker, tentunya kami juga sudah melalui protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Dan sama ya, perayaan di Klenteng juga ini yang berkerumun itu sekarang tidak ada ya. Sudah berarti 3 perayaan ini dah? Dua perayaan ini. Tahun yang lalu, sempat tahun ini. Oh gitu ya, jadi tidak ada itu ya, tidak ada kerumunan, tapi ibadah tetap. Karena kita ibadahnya bisa gantian. Baik. Nanti kalau ini baru paling berapa orang lah. Baik. Oke, Pak Ayong tahan dulu, saya ke Kang Akbar nih. Kang Akbar, Anda melihat Cirebon ya dalam kanvas sejarah. Kita tahu bahwa bukan hanya yang tadi disebutkan oleh saya Islam, tetapi juga ada agama-agama lain. Anda melihat bahwa Imlek, perayaan Imlek yang setiap tahun ya digelar di Cirebon seperti apa? Kang Akbar, silakan. Baik, terima kasih Kang Habib dan Pak Ayong. Sebelumnya saya mengucapkan Gongsi Pacai, Kyonghi kepada seluruh masyarakat Tionghoa Cirebon khususnya dan seluruh dunia mungkin ya, tidak hanya Indonesia kan. Jadi kembali bahwa memang ketika bicara kita memotret tentang dinamika perjalanan peradaban Cirebon sendiri misalnya, maka satu hal yang kembali ingin saya tegaskan di sini bahwa ketika bicara soal misalnya kepemilikan atau ibarat saham sebuah perusahaan, maka Cirebon ini didirikan tidak hanya oleh salah satu etnis. Kenapa saya mengatakan demikian? Betul yang melakukan proses babat alang-alang itu misalnya Mbah Kuwu Cirebon. Okay. Tapi setelah kemudian pedukuhannya berdiri, penghuni awalnya itu tidak hanya orang Cirebon atau tidak hanya orang Sunda atau tidak hanya orang Jawa, tapi juga ada orang Tionghoa, ada orang Persia, ada orang India, ada orang dari ujung Mendini misalnya, atau daerah-daerah yang itu di luar Cirebon. Jadi artinya potret kebinekaan atau keberagaman di Cirebon itu sudah sejak lahir. Gitu ya. Nah, inilah yang boleh dikata merupakan amanah yang luar biasa dan itu diwariskan oleh founding father atau para pendiri Cirebon. Dan khusus di momentum Imlek hari ini misalnya, saya pun ingin mengajak kepada saudara-saudara semua masyarakat komunitas Tionghoa yang ada di Cirebon, mari kita berkaca kepada sejarah. Kembali kita berkaca ke sejarah. Artinya berkaca kepada sejarah begini, Kang Habib, bahwa tidak menutup kemungkinan di kalangan masyarakat Tionghoa pun ada tokoh-tokoh yang patut disuri toladani. Artinya mereka betul-betul berkhidmah, berbakti dan melayani, ataupun dalam bingkai ungkapan sederhana, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Nah, ini kalau diterjemahkan dalam bahasa aksi, kembali dalam kacamata Cirebon, enteng kecape abot sanggane nggak? Mudah diucapkan, tapi kemudian berat untuk diterjemahkan atau diamalkan. Nah, saya termasuk menaruh hormat kepada seluruh para sepuh masyarakat Tionghoa yang selalu membina para putra dan putrinya untuk juga tetap memiliki jiwa dan karakter. Jadi kalau kita bicara bangsa Indonesia, kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu kan terdiri dari multi etnis. Salah satunya adalah dari keturunan masyarakat Tionghoa. Jadi ketika saudara-saudara masyarakat Tionghoa ini ada di Indonesia, ada di Cirebon, maka mari bersama-sama menjaga Cirebon dengan baik. Apalagi misalnya tadi disampaikan misalnya warna merah. Mohon maaf, saya pada pagi ini menyengajakan diri, bukan berarti saya sok berani, siap mengusir roh jahat gitu ya, dengan baju merahnya. Tapi artinya di momentum Imlek sekarang ini, karena secara kultur kan
penanggalan Imlek ini identik dengan harapan misalnya moga-moga hujannya turun. Oke, gitu oke, baik. Ini yang jadi PR. Kok kenapa mintanya hujan? Ya. Ya usum tandur. Iya. Nanti juga akan saya tanyakan ke Pak Ayong ya. Betul. Baik, oke, tahan dulu ya. Betul. Kang Akbarudin Sucipto dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan bersama saya di pagi hari ini bertepatan dengan perayaan Imlek, dan saya atas nama kru Selamat Pagi Cirebon RCTV juga mengucapkan untuk saudara-saudara kita yang merayakan Imlek juga selamat Hari Raya Imlek di tahun ini. Semoga lebih baik ya dari tahun kemarin. Kak Akbar, tadi terputus jeda iklan. Maksudnya bagaimana gitu? Baik, artinya begini Kak Habib, bahwa dalam setiap perayaan Imlek yang saya melihat dan mendengar, misalnya harapan dari saudara saya kita masyarakat Tionghoa itu kan moga-moga udane mudun, hujannya turun kan gitu kan ya. Itu tujuannya adalah? Kalau saya melihatnya masyarakat Tionghoa itu kan kenapa kemudian penanggalannya selalu bertemu di antara Januari dan Februari? Karena mereka kan melakukan perpaduan antara sistem penanggalan Masehi dengan penanggalan matahari dan penanggalan bulan. Di merger. Oh, di merger. Kan? Kalau bahasa kita ya di merger. Lagi musim makanya ketemunya selalu sama. Iya. Ini berbeda dengan pola Hijriah ataupun pola Masehi misalnya yang baik. Rotasinya kencang. Baik. Nah, di Imlek sekarang ini yang notabene harapannya adalah turun hujan, karena itu adalah secara peristiwa budaya adalah berangkat dari mulainya musim tanam di negeri asalnya di sana. Maka khususnya bagi masyarakat Cirebon dan juga khususnya pula umat Islam misalnya, sekarang ini kan masuk bulan Rajab, Bung Habib. Iya, Rajab ya. Nah, Rajab itu ya nandur. Iya. Baik, oke, tahan dulu. Sama-sama nandur. Iya. Jadi kalau bukan dimanfaatkan untuk kebaikan, ya itu sayang. Baik, oke, kembali saya ke Pak Ayong. Pak Ayong, ini emang betul bahwa kalau Imlek orang kita mengenal bahwa Imlek, wah pasti hujan gitu. Biasanya gitu ya. Iya, walaupun cuma gerimis atau apa. Itu emang betul begitu? Ya, sebenarnya kalau orang Tiongkok itu dari dulu yang datang ke sini itu kebanyakan itu bertani. Oh, bertani. Bercocok tanam. Seperti sekarang di Tangerang itu masih ada. Oh, mereka pada bertani. Yang masih berternak kerbau, masih menggarap sawah. Itu kalau yang dagang-dagang itu sudah modern. Kalau kaitannya Imlek ini pasti hujan. Itu pas perayaan saudara-saudara kita gitu ya, termasuk ini Pak Yoyo ini, kemudian Pak Ayong ini hujan itu sudah ini, maksudnya 90% hujan itu memang? Iya, memang ya, bertepatan dengan. Memang berdoanya ini gitu? Ya tidak, cuman bertepatan musim hujan. Terus di tahun baru Imlek ini kebanyakan dari hasil panen buah-buahan semua keluar semua. Ya, yang dulu nggak ini ya, itu bisa tepat di Imlek itu bisa ada panen gitu ya. Panen bukan gitu ya. Padi aja. Tapi buah-buahan juga. Buah-buahan yang kayak manggis, rambutan itu. Pak Ayong, ini kalau di Imlek ya, keluarga masyarakat Tionghoa ya, di Cirebon khususnya, itu biasanya bagaimana? Kumpul dengan keluarga atau bagaimana? Iya, kalau ya waktu sebelum pandemi sih memang ini ya. Mungkin sekarang masih agak ini karena adanya mungkin PPKM itu kan masih dibatasi. Ya ada yang datang. Biasanya kalau yang punya abu leluhur itu mereka datang bersembayang di rumah gitu. Ya itu juga menjadi satu keakraban untuk keluarga tuh. Semua kumpul semua. Karena bersembayang bareng, ada abu persembahyangan di rumahnya. Gitu. Oke, dan ini kumpul dengan keluarga ya, masyarakat Tionghoa ini. Kemudian makan-makan atau bagaimana? Ya biasanya ada makan-makan lah. Kan biasanya kalau ini masak gitu ya untuk Imlek gitu. Dan ada juga yang ini juga yang walaupun agamanya nggak Konghucu atau nggak ini, pokoknya keturunan ini Tionghoa ya masih tetap pengen merayakan Imlek dengan cara masak. Hidangan Imlek. Itu biasanya pas hari Imleknya hari ini ya, berarti atau kemarin?
Ya biasanya hari ini mereka masak-masak. Oh, hari ini berarti iya. masak-masak. Nanti malam kan sudah sembahyang apa. Terus nanti datang ke rumah. Kemudian kalau saudara yang jauh, misalnya di luar kota juga pada datang? Biasanya ada yang datang. Datang berkumpul kalau ini. Makanya Imlek itu ya mempengaruhi ini juga dari ini. Biasanya hotel-hotel bisa penuh. Oh, biasanya begitu Iya, ya. tapi karena pandemi mungkin ya. Iya, bisa iya, iya. Jadi berkurang ya. Berkurang. Oke. Kalau ini ke makam-makam leluhur gitu ada juga. Itu ada momennya sendiri. Oh, ada momennya nanti sendiri. momennya Kapan di itu? Cengbeng itu nanti. Oh, di Cengbeng. Perayaan Kalau Cengbeng. momen Imlek itu kita Berarti hari ini nih ya, sedang kita rayakan. datang ke Yang saudara-saudara sudah kita dirayakan yang oleh, masih Pak Ayung. hidup. Yang masih hidup kita. Ya kalau di orang muslim itu ya silaturahmi. Kita bersalam-salaman. Kalau gitu di ya. Masyarakat Tionghoa juga ada ya? Iya, sama. Ada. Sama Kalau begitu. angpau itu gimana itu? Ya, biasanya ya untuk inilah kita ya sama dengan kita menolong orang-orang yang ini juga. Oh, gitu ya. Selain kita memberikan kepada anak-anak. Ke anak ke keluarga juga? Ya, kalau yang kurang mampu ya kita kasih. Gitu ya. Baik, Kang Akbar, ini tradisi yang dilakukan oleh masyarakat saudara kita ini ya, masyarakat Tionghoa khususnya di Cirebon, ini kan masih tetap lestari ya. Lestari. Itu termasuk ke makam leluhur dan seterusnya gitu. Iya. Kang Akbar, dalam pandangan Kang Akbar? Kalau saya melihatnya ini sebagai konstruksi budaya yang positif, Kak Habib. Artinya silaturahim atau kalau menurut Pak Ayong tadi misalnya di momentum Imlek ini misalnya kan ada mengunjungi saudara-saudara gitu. Jadi inilah kembali dan itu tidak hanya kepada masyarakat Tionghoa saja misalnya Kak Habib. Karena membina dan menata persaudaraan itu sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa. Iya, melelahkan ya. Sedulur bisa jadi batur, batur bisa jadi sedulur. Ini kan ungkapan-ungkapan yang realistis dan itu dialami di banyak rumah. Artinya tidak hanya di masyarakat Tionghoa ataupun Cirebon ataupun Sunda ataupun yang lainnya misalnya, ini pasti terjadi. Dan ini butuh strategi. Di masyarakat Tionghoa saya melihat bahwa ada strategi yang menarik, misalnya siapa sih orangnya yang tidak mau diberi ampau misalnya. Iya. Anak-anak kan itu semangat ya. Apalagi ampaunya kalau dikasih hiburan-hiburan. Kalau di Imlek identik merah juga ya. Identik merah juga. Iya, ampau itu. Amplop yang merah. Iya. Dan kalau merah isinya juga harus merah. Iya. Jangan berubah warna. Iya. Jadi ini yang bagi saya ini strategi-strategi yang sangat luar biasa dan ini betul-betul peristiwa budaya, hasil olah cipta rasa dan karsa manusia. Diajak makan itu pasti semua orang suka. Iya. Walaupun misalnya ada juga ungkapan yang mengatakan sangat mudah kita mengumpulkan teman di meja makan. Tapi kalau untuk kerja repot ya Om ya. Jadi inilah kembali bahwa artinya saling mengisi Kak Habib. Ada kolaborasi yang sangat menarik dan itu misalnya juga dihadirkan oleh masyarakat Tionghoa. Karena jujur seingat saya lagi sekolah kalau teman-teman yang notabene itu terlahir dari keluarga Tionghoa misalnya, yang saya ingat gini Kang Habib. Apa itu Kang Akbar? Seragamnya disetrika. Biar apa itu seragamnya disetrika? Jadi mereka sudah rapi sejak anak-anak gitu, sudah diajarkan gitu. Dan saya menemukan catatan-catatan di lembaran-lembaran ajaran-ajaran Konghucu misalnya. Bab cuci tangan, Kak Habib. Iya, cuci tangan. Itu sudah diajarkan 2.500 tahun yang lalu. Oleh masyarakat Tionghoa itu. Cuci tangan. Cuci tangan. Jadi bisa dibayangkan bab kalau di Islam mungkin bab toharoh ya. Toharoh, bersuci ya. Artinya untuk konteks cuci tangan, apalagi di musim pandemi ini misalnya ya, harus cuci tangan itu sudah jadi pelajaran yang sangat berharga dan itu sudah ribuan tahun yang lalu oleh masyarakat yang wajar. Baik. Kalau Anda lihat di Cirebon, Kang Akbar? Nah, kalau saya melihat di Cirebon kembali bahwa karena Cirebon ini terbuka, Kang Habib, inklusif lah ya. Inklusif. Jadi akhirnya seluruh masyarakat yang ada, baik Tionghoanya ataupun Sundanya ataupun Cirebonnya ataupun Arabnya. Jawanya, Arabnya dan sebagainya, itu pun akhirnya terbawa Kang Habib. Terbawa.
Jadi kalau ketika dalam gurauan memanggil sesama teman juga dengan sebutan apa gitu kan. Orang Tionghoa juga ikutan. Oh, ikutan. Karena ini memang kita Gitu. sudah bercampur dari Sudah dulu bercampur. ya. Jadi inilah menariknya keberagaman yang Baik. itu terpotret di Cirebon. Di Dan Cirebon. saya kira kita jujur saya termasuk saksi sejarah ketika bagaimana 98 karena waktu itu saya sedang main gamelan di salah satu hotel berbintang yang ada di Cirebon. Seluruh hotelnya itu penuh dengan saudara-saudara Tionghoa yang evakuasi. Baik. Oke, tahan Artinya dulu nih ya. Cirebon jadi rumah kedua. Baik. Oke, tahan dulu nih. Kang Akbar dan juga Pak Ayong dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali. Bisa komersial berikut. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama Humas Majelis Agama Konghucu Indonesia atau Makin Cirebon. Pemirsa, ada Pak Yohanes Suyono atau Karib disapa dengan Pak Ayong. Kemudian juga ada Kang Akbarudin Sucipto dari komunitas Amparan Jati Cirebon. Yang saat ini pemirsa sedang kita diskusikan, sedang kita obrolkan Imlek dan kebinekaan ya. Dan kembali saya ke Pak Ayong ya, Pak Ayong. Ini pas bertepatan hari ini dengan perayaan Imlek ya. Di samping itu kegiatannya apa lagi? Terutama untuk keluarga-keluarga masyarakat Tionghoa itu. Apalagi gitu kegiatannya? Ya, sudah gitu aja, paling berkunjung ke Ke saudara-saudara. Saudara, iya. Iya. Kalau pembagian itu biasanya kapan? Pembagian apa? Angpau, Kang Akbar biasa itu. Iya itu biasanya kapan gitu? Pas di hari ini? Ya pasti ini kan. Ya kalau ketemu sama ini. Ketemu orang, sama orang-orang saudara. Benar nggak ada yang bilang bahwa untuk angpau itu diberikan bagi saudara-saudara yang belum menikah saja. Kalau yang sudah menikah itu tidak boleh dikasih angpau. Benar nggak? Oh tidak. Ya, oh tidak. Tidak. Semua. Iya. Ya semua. kalau mampu memberi ya memberi. Oh. Kepada siapa? Kadang-kadang anak-anak, kepada ini saudara-saudara ini. Kalau kegiatan di kelenteng sendiri, di kelenteng Pak Ayong itu apa gitu Pak? Ya cuma hari ini ya bersembayangan aja, banyak umat datang sembahyang. Dan nanti satu minggu Imlek biasanya ada persembayangan lagi. Kalau sebelumnya sih gitu Pak Ayong? Sebelum hari ini nih, hari Imlek itu ada kegiatan nggak sebelum hari ini? Oh biasanya ada, apa tapi itu? ya ada latihan wushu, ada senam juga kita. Oh. Setiap hari Minggu ada senam jantung sehat. Di kelenteng itu? Iya, itu juga ya yang ngikutin dari saudara-saudara kita yang Muslim juga banyak. Oh, jadi gitu ya? tidak orang Tionghoa aja. Jadi kita bersatu di situ ngikutin senam. Ada kegiatan sosialnya juga gitu Pak Ayong? Kegiatan sosialnya ya ada, cuman ya udah 2 tahun ini enggak ini soalnya. Karena ini tadi ya, kita tadi. masih pandemi ini ya. Satu ini donature juga ini ya. Terus kedua nanti kalau begitu juga sama, kita ngadakan ngumpulkan massa. Iya. Orang datang begitu. Tapi Jadi tahun bukan- sekarang tidak ada. Udah iya, dua tahun yang lalu sama tahun ini. tahun ini ya. Tapi tetap ya tidak mengurangi ini untuk ibadah Imlek, iya. Imlek gitu ya. Enggak. Oke. Dan identik merah berarti kan cerah. Iya kan? Iya. Angpaunya juga merah juga. Makanya kata Kak Ahmad isinya harus merah juga. Oke. Dan kalau di kelenteng sendiri gitu, pasca terutama ini setelah Imleknya, apa kegiatannya? Kan nanti ada cengbeng juga. Lu cempeng nggak di kelenteng, itu datang cempeng. ke kuburan, ke makam-makam. Oh, ke makam-makam gitu Iya. ya kalau cengbeng itu. Jadi nanti sembayangan sudah malam Imlek ini ada sembayangan 1 minggu sesudah ini. Apa itu, Imlek, sembayang tikong itu sembayang buah-buahan. Kita mengucap syukur atas panen yang banyak segala buah itu. Kita ini sembahyang. Nah, nanti 1 minggunya baru namanya cap gome. Oh, Biasanya itu dewa-dewa itu pawai di arak. Oh. Nah, cuman ya tahun lalu nggak ada, ya tahun ini juga masih belum. Oh, masih belum. Masih tetap ya. Iya, menjaga ini Iya, sih. masih ya, pandemi ya. pandemi. Suasana masih Iya. pandemi. Jadi Jadi cuma diadakannya sembayangnya aja. Sembayangnya masih ada. ada gitu ya Ada. tetap ya. Tapi kalau Iya. perayaan Perayaannya seperti barong siapa? Iya. Tetap nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Dan ini instruksi langsung dari Makin gitu.
Dari ini juga sih. Kan kita mengadakan itu juga kan izin dari kepolisian. Kepolisian juga ya. Jadi sudahlah, berarti tahun ini kalau ibadah sih tetap masih ada. mengikuti prosedur. Iya, prosedur ya, protokol kesehatan gitu ya. Baik, tahan dulu ya. Pak Ayong, kembali ke Kang Akbar. Kang Akbar, Cirebon dalam lintasan sejarah, termasuk masyarakat atau saudara-saudara kita, masyarakat Tionghoa ini gitu ya. Betul. Kang Akbar, yang Kang Akbar catat, yang Kang Akbar teliti berkaitan dengan saudara-saudara kita ini perayaan Imlek gitu ya. Di Cirebon itu kan selalu meriah gitu biasanya ya. Tapi ini sudah dua kali ini ya Pak Ayong ya. Ini tidak merayakan. Pendapat Anda Kang Akbar? Jadi 2 tahun belakangan ini kita semua warga bangsa dan negara ini kan sedang mengalami keprihatinan nasional. Artinya pandemi COVID-19 sudah selesai, kemudian muncul Omikron. Ya. Jadi ini memang tantangan bagi kita. Cuma yang kemudian kembali ingin saya ungkapkan pada kesempatan ini adalah bahwa ketika bicara konteks menghadapi pandemi, tentunya yang harus kembali kita kontrol adalah spiritualitas kita. Spiritualitas Kita ini dalam artian begini, bahwa yang menyebabkan kematian itu bukan penyakitnya, Betul. tapi Tuhan. Yang memutuskan si A, si B, si C meninggal itu Tuhan, bukan penyakit kan gitu. Penyakit hanya sebatas sababiah kata orang Muslimnya, sebagai sarana ataupun syariat ya. Nah, kita sebagai makhluk mulia, artinya kembali misalnya kita melihat apa yang ada dalam pelajaran-pelajaran Konghucu, karena itu lebih saya melihat sebagai peristiwa budaya gitu tuh ya. Bahwa misalnya konteks cuci tangan saja. Mencuci tangan. Dalam Muslim pun bab toharo itu yang utama. Bersuci. Sebelum suci semuanya batal. Ya, semua harus semua suci. Urusan apapun batal. Termasuk pakaian. Harus suci dan sebagainya. Artinya kita tidak menutup kemungkinan akan hidup selamanya dengan virus, akan hidup selamanya dengan penyakit, akan hidup selamanya dengan kalau pandemi itu kan wabah ya, artinya sudah pagebuk itu udah secara masif. Dengan bekal spiritualitas inilah maka segala apa yang kemudian terlahir dan akan menjadi penguatan, apalagi warna merah misalnya, kalau roh saja takut, masa virus akan tetap diam saja. Ini sih mohon maaf. Artinya selorohan saya gitu. Jadi semangat untuk berani itu harus ditunjukkan. Nah, beraninya juga harus konstruktif, berani bersih, berani berdisiplin, berani tepat waktu, berani bersuci dan sebagainya. Artinya momentum ini di Imlek sekarang ini paling tidak kembali seperti apa yang diungkapkan saya di awal, bahwa marilah khususnya kepada teman-teman, sahabat-sahabat generasi muda Tionghoa, mari tiru engkong-engkongnya. Tiru, karena sekarang ketika bicara konteks membajak sawah saja, kita pasti berpikir kok petani yang lagi meluku ngomongnya kia kan gitu kan. Itu kan bahasa Hokkien bahasa Hokkien atau dialek Hokkien gitu, kia artinya maju kan gitu. Nah, kemudian kuliner, beberapa kuliner yang khas misalnya, saudara-saudara kita masyarakat Tionghoa Cirebon termasuk ada di garda depan ketika bicara oleh-oleh khas Cirebon. Iya, misalnya apa gitu kan? Misalnya. Jadi kayak misalnya cikak ataupun beberapa kuliner lain yang memang khas dengan apa yang itu selama ini dianggap Sofia, bapau atau bapel apa gitu. Jadi engkong-engkongnya teman-teman muda Tionghoa sekarang itu mereka sudah memberikan contoh yang baik kan. Artinya memberikan kontribusi dengan prinsip di mana bumi dipijak, disitulah langit. Saudara-saudara kita masyarakat Tionghoa S2, pasti ngomongin Cirebon kan. Jadi ketika bersumpah tuh busung. Iya. Gitu kan? Iya. Jadi, benar gitu. Betul. Jadi begitu pula misalnya saudara-saudara masyarakat Tionghoa lain di benar. pakai ngomongnya Padang.
Di Tasik, di Priangan, di Sunda. ngomongnya Sunda gitu kan. Iya, masyarakat Di Magelang, Tionghoa yang di sana. di Jepara, Jawa di di sana, Lasem itu ngomongnya pakai bahasa Jawa. Begitupun di Cirebon Jadi ya, Pak Ayong. inilah sebetulnya yang harus kita tiru bersama, bahwa bagaimanapun juga kita harus menghormati, menghargai dari segala apa yang itu merupakan perjalanan peradaban dari masing-masing daerah yang tentunya itu pasti berbeda-beda. Baik. Pak Ayong, saya ingat ya, dan beberapa kali juga berdialog dengan anak-anak muda Tionghoa ya, berkaitan dengan perayaan Imlek ya. Ini perayaan Imlek yang biasanya makan-makan gitu ya, malam apa. Di tahun ini masih ada nggak ketika pandemi itu gitu? Ya mungkin sekarang acaranya jadi di dalam rumah, di keluarga. Iya, di keluarga masih Karena, ada. Iya, maksudnya ada gitu. Masih ada, karena biasanya makan-makan di restoran apa gitu ya. Tempat kan sekarang dibatasin, nggak boleh malam-malam. Ya mungkin mereka jadi masih nantinya di rumah lah. Di rumah gitu ya. Oke. Kalau wujud sebagai bentuk syukur ya, syukur bertemu Imlek lagi kan biasanya begitu ya. Nah, ini jadi dengan kolega, dengan teman-teman yang lain, saat ini juga masih dibatasi atau bagaimana gitu Pak Ayong? Ya masih. Masih. Iya. Masih. Terbatas lah. Enggak, ini ya, biasanya ya banyak inilah. Cuman ya sekarang kan karena jadi orang kebanyakan diam di rumah, mereka juga takut. Iya, khawatir juga ya. Tapi kalau untuk ke makam, ke apa itu masih ada ya? Masih. Iya, masih ya ada. kalau sekarang mau pergi ke makam untuk tabur bunga ini juga berdoa di sana ya nggak apa-apa, tidak ada larangan. Oh, tidak ada larangan gitu. Cuman ya? momennya kalau pergi ke makam ya nanti cengbeng. Oh, di Cengbeng. Baik. Oke, tahan dulu ya Pak Ayong dan juga Kak Akbar, dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali. Saya pariwara berikut. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Dan di edisi pagi ini saya masih bersama Humas Majelis Agama Konghucu Indonesia atau Makin Cirebon, ada Yohanes Suyono atau Pak Ayong, dan juga ada dari komunitas Amparan Jati Cirebon ada Kang Akbarudin Sucipto. Dan kembali saya ke Pak Ayong. Pak Ayong, ini kegiatan-kegiatan di Klenteng ya, Pak Ayong sendiri sebelum Imlek. Nah itu dengan masih pandemi begini, ini bagaimana gitu? Apakah mengurangi atau tetap setiap minggunya itu rame gitu? Atau bagaimana gitu Pak Ayong? Enggak, kalau untuk yang ibadah masih karena kita ibadah bisa datang bergantian, jadi ya masih ada yang ibadah sih. Cuma yang biasanya yang datang dari luar kota untuk ini berkunjung ke kelenteng gitu tuh. Nggak ada, karena adanya PPKM itu kan nggak boleh, jadi ini gitu ya. terus kegiatan ya ada wushu, ada ini juga wushu itu ya, ya biasanya wushu barongsai gitu. Barongsai. Ada nggak tahun ini? Barongsai itu baru dimulai berapa kali latihan, baru 1 bulan yang lalu baru mulai, baru diaktifkan kembali. Senam juga begitu, senam jantung sehat itu setiap minggu pagi. Oh biasanya ada Gitu. Ya dimulai lagi baru 1 bulan yang lalu. Gitu. Baru mulai lagi. Kalau enggak kan nanti lama-lama ini orang udah malas dulu. Gitu ya. Iya. Tapi tetap tidak mengurangi ibadah ya di perayaan Imlek ini gitu ya. Nah kalau dengan luar kota, apakah ada misalnya dari Cirebon keluarganya Pak Ayong ke Jawa atau kemana gitu, ada nggak begitu? Atau masih terbatas karena PPKM jadi udahlah di Cirebon aja gitu? Kalau saya kebetulan udah di sini semua, yang di luar kota udah pada nggak ada sih, udah pada meninggal. Jadi tinggal keluarga semuanya udah ada di Cirebon semua. Jadi di Cirebon gitu ya? Iya, di Cirebon, jadi di Cirebon aja. Kalau kegiatan barongsai juga ditiadakan juga, maksudnya dua perayaan ini dari tahun kemarin? Tidak. Pokoknya yang berkerumun aja? Berkerumun, nanti soalnya kalau diadakan itu nanti banyak ngundang massa berkerumun, nah itu. Gitu takutnya menciptakan klaster baru. Nah, iya ya, Imlek gitu ya, khawatir ya kan begitu ya. Klaster Imlek. Iya, klaster Imlek. Takutnya gitu. Itu, jadi kan sudah nanti gampang.
Oke. Mungkin kalau tahun depan Pandemi sudah berlalu ya, sudah tidak ada. barulah dimulai. Baik. Kang Akbar, apa kontribusi dari saudara-saudara kita ya, masyarakat Tionghoa, terutama untuk pembangunan di kota Cirebon sendiri gitu, Kang Akbar? Baik, kalau saya melihat bahwa Dalam sejarah gitu terutama ya. sepanjang perjalanan sejarah, misalnya ini kan kalau Pra-Cirebon kan kontribusi di era Laksamana Cheng Ho misalnya, Cheng Ho, oke. itu pun luar biasa ngapain. Kemudian ketika masuk era Sunan Gunung Jati, ketika Putri Ongpin juga hadir sebagai sosok Nyai Mas Lara Sumanding ataupun sosok perempuan mulia yang selalu tersandi, itu pun pengaruh dan kontribusinya kuat. Nah, kemudian kembali ketika bicara Cirebon yang notabene sebagai kota, kalau saya melihat misalnya Cirebon juga percepatan kehadiran komunitas masyarakat Tionghoa di kotanya pun juga dipengaruhi oleh ketika dulu di masa Orde Lama kan ada aturan saudara-saudara kita masyarakat Tionghoa itu kan tidak boleh tinggal di kampung, tidak boleh tinggal sehingga sekitar tahun 50-an itu banyak yang eksodus ke Cirebon. Nah, coba kembali ketika melihat misalnya pecinan ataupun beberapa daerah yang notabene ada di sekitaran Jalan Pasuketan, Winaun, Kanoman, dan ke Pecinan misalnya itu kan memang sejak 1500-an juga oleh Tom Pires sudah dikabarkan bahwa di sebelah utara Keraton Cirebon itu ada perkampungan Cina dan Arab. Yang namanya Pecinan itu? Pecinan itu sudah ada. Artinya kalau melihat fakta dan data ini, kontribusi ataupun kolaborasi apakah dari sisi kultur ataupun teknologi ataupun hal lainnya termasuk pakaian, baju koko. Iya, baju koko. Ya, kita harus jujur bahwa itu juga pengaruh Tionghoanya ada Baju dan koko inilah itu yang mewarnai termasuk penyebutan abah dari kata babah kan gitu kan. Nah, itu pun juga pengaruh Tionghoanya ada. Termasuk Kang Akbar, saya pernah membaca itu di daerah utara, termasuk Karangkendal, di daerah-daerah situ, itu banyak ditemukan lempengan ataupun pecahan-pecahan keramik juga. Ini disinyalir ada diduga juga dari itu gitu. Karena sebarannya kan begini Kak Apip, daerah yang sekarang dikenal oleh masyarakat Cirebon sebagai Kapetakan itu adalah lokasi komunitas masyarakat Tionghoa yang pada saat itu adalah perkawinan antara ABK-nya Cheng Ho dengan warga pribumi menikah dan kemudian tinggal di sana. Kenapa Kapetakan? Karena kulitnya putih, petak gitu kan. Jadi daerah itu kemudian diberi nama Kapetakan. Nah, itu termasuk daerah-daerah yang notabene menjadi tempat bermukimnya masyarakat Tionghoa di awal. Termasuk kemudian ketika misalnya Cirebon akrab betul dengan jalur transportasi sungai. Nah, dari Muara itu kemudian sampai ketemu ke Jamblang. Makanya kemudian saudara kita di masyarakat Pecinan di Jamblang itu pun hidup dan mewarnai. Dan ini pun kontribusinya sangat luar biasa. Gara-gara saudara kita dari Jalama kita kenal Mas Jamblang. Mas Jamblang. Untuk kita yang secara ekonomi tidak mampu membeli emas dengan kadar karat yang 24. Iya. Menengah ke bawah. Ada percampuran, ada Mas Jamblang. Iya, anak Mas Jamblang. Ada celengan Jamblang. Termasuk Sega Jamblang pun juga kontribusi dari istri Pak Haji Abdul Latif yang seorang perempuan Tionghoa juga ikut memberikan warna ketika berkontribusi pada saat proses pembangunan Jalan Anyer sampai Panarukan. Jalan Pos. Jadi sebetulnya banyak Kang Abdi. Cuma kembali bahwa kontribusinya ya. Kalau kita selalu melakukan pembedaan, selalu terbiasa dengan kacamata politik sehingga kemudian melahirkan diskriminasi. Aja maning blesake Kang Abdi. Bagusnya bek ora katon. Blesake diomong, bagusnya be diomong, apa maning blesake. Nah, inilah yang kemudian di momentum Imlek sekarang ini kita harus berjuang keras untuk kembali menata peradaban sehingga harmonisasi sesama warga bangsa itu khususnya dalam rangka mengawal Cirebon, membesarkan Cirebon, kembali menata Cirebon itu bisa diisi oleh saudara-saudara kita semua termasuk dari keluarga besar masyarakat Tionghoa. Saya tambahkan. Oke, silakan Pak Ayong. Jadi
kontribusinya Tionghoa juga di Cirebon itu memang banyak. Banyak. Yang mungkin jarang kita ketahui ya. Kayak Tumenggung Wiracula itu. Tumenggung Wiracula Atau Tansam Saikong yang makamnya ada di Sukalila. Nah itu. Dia juga kan itu menjadi bendahara keraton Cirebon. Itu orang Tionghoa. Pada masanya. Oke. Dan berkunjung juga ke situ gitu. Di saat Imlek ini gitu. Ada masyarakat Tionghoa yang ke situ? Ada kadang-kadang yang berkunjung ke situ, tapi papan namanya ada di kelenteng kita, di kelenteng Talang. Papan nama ini yang ya sering disembayangin di situ. Kalau makamnya ada di Sukalila itu. Itu salah satu kontribusi ya. Termasuk yang tadi Kang Akbar sebutkan, banyak kontribusi dari saudara-saudara kita masyarakat Jadi Tionghoa sebelum di Cheng Cirebon. Ho datang ke sini juga orang Tionghoa itu sudah datang, sudah ada di sini nih, di tanah Jawa ya, di Indonesia. Sudah ada gitu ya. Bahkan ikut andil dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Gitu ya. Itu ceritanya geger pecinan itu. Muara Angke di Jakarta itu peristiwa Cina sama Belanda itu. Gitu ya. Dalam sejarahnya itu. Pokoknya sebelum Laksamana Cheng Ho ke Cirebon, masyarakat Tionghoa Tionghoa sudah ada di sini. Sudah ada yang di sini. Jadi udah kawin dengan pribumi sini, udah campur gitu. Udah ya. campur gitu ya. Itu ya. Dan ini Kang Akbar begitu besar ya kontribusinya. Dan ini menurut Kang Akbar di perayaan Imlek ini sejarah itu mau tidak mau harus terus kan maksudnya sejarahnya jangan sampai dilupakan, maksud saya begitu Kang Akbar. Betul Kang Pip, yang harus dan bukan berarti saya cenderung memaksakan diri gitu ya. Artinya kan begini, yang menjadi keharusan kita semua ketika bicara bagaimana Cirebon masa depan. Modal kita ini masa lalu. Jadi kita menggunakan kekuatan masa lalu Cirebon, karena kita orang sekarang kan, kita orang hidup di zaman sekarang. Jadi kita menggunakan masa lalu Cirebon, kemudian kita olah, kita tata dengan sedemikian rupa untuk masa depan. Itu ya. Nah, sehingga masyarakat Tionghoa, khususnya generasi mudanya pun kembali harus berkaca pada para engkongnya, para suhunya di masa lalu sebagai suri teladan bagi. Dan sayang sekali nih Kang Akbar, Pak Ayong usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, dan pagi ini bertepatan dengan perayaan Imlek. Kang Akbar, closing statement, pesannya apa singkat saja? Baik, salam damai untuk semua keluarga besar masyarakat Tionghoa. Selamat Imlek, Kyonghi, Kyonghi. Oke. Silakan Pak. Singkat saja Pak. Untuk masyarakat Cirebon yang pada hari ini juga merayakan Imlek, selamat merayakan Imlek. Gong Si Facai, Sianan Kuaile. Semoga salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih nih Pak Ayong, Kang Akbar sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri dan sampai jumpa.